Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Budiana. Di pembelajaran hari ini, kita akan membahas mata pelajaran tematik, tema 4, subtema 1, muatan IPA, tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan juga kelestarian sumber daya alam. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tumbuhan berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Untuk itu, kita harus menjaga keseimbangan alam agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Contohnya adalah dengan menjaga kelestarian pohon bakau. Kira-kira apa ya kegunaan pohon bakau bagi lingkungan? Mari kita cari tahu bersama-sama fakta unik tentang pohon bakau. Beragam fakta unik tentang pahlawan penghalau abrasi pantai. Yang pertama, ternyata menanam 3.000 pohon bakau per hektar dengan diameter 15 cm dan lebar hutan 200 meter mampu mengurangi tinggi dari gelombang tsunami sebesar 50 hingga 60%. Serta mengurangi kecepatan tsunami sebesar 40 hingga 60%. Yang kedua, Indonesia memiliki 3 juta hektar hutan bakau atau mewakili lebih dari 20% hutan bakau di seluruh dunia. Sementara Australia dan juga Brazil ada di posisi kedua dan ketiga dengan luas hutan bakau sekitar 900.000 hektar. Fakta unik yang ketiga adalah bakau jenis Candelia candle yang ditanam dalam jalur lebar 1,5 km mampu mengubah gelombang setinggi 1 meter menjadi 0,05 meter. Selanjutnya adalah setiap hektar hutan bakau di Indonesia menyimpan karbon 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis di dataran tinggi. Dan fakta unik yang selanjutnya adalah bakau baru bisa berfungsi melindungi garis pantai setelah berumur 5 tahun. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan berbagai fakta unik mengenai pahlawan penghalau abrasi pantai atau yang biasa kita kenal sebagai pohon bakau. Nah, selain unik, ternyata pohon bakau juga banyak sekali ya manfaatnya bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hutan bakau dan jangan sampai kita merusaknya ataupun menebang pohon bakau secara berlebihan. Karena itu bisa mengakibatkan terjadinya pengikisan pantai atau abrasi. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga sumber daya alam agar tetap lestari dan tetap bisa bermanfaat bagi manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Teman-teman, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini tidak hanya digunakan untuk manusia saja, tapi juga digunakan oleh makhluk hidup yang lainnya. Oleh karena itu, sumber daya alam adalah sesuatu yang sangat vital atau yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup. Nah, karenanya kita sebagai manusia harus menjaga, melestarikan, dan menghemat penggunaan sumber daya alam. Kira-kira apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita bisa menanam kembali hutan-hutan yang gundul. Nah, kegiatan ini ditujukan supaya
tidak terjadi bencana alam seperti banjir ataupun tanah longsor, dan juga untuk memperbaiki ekosistem hutan yang rusak. Selanjutnya, kita bisa membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai ikan dan juga udang. Lalu, kita bisa meningkatkan penggunaan energi alternatif. Nah, di sini kita bisa memaksimalkan penggunaan energi matahari, angin, air, dan lain-lain. Kalau tadi kita sudah mengetahui berbagai upaya untuk melestarikan sumber daya alam, sekarang kita akan membahas berbagai aktivitas yang ternyata bisa mencemari sungai dan juga laut. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah aktivitas-aktivitas yang ternyata bisa mencemari sungai. Kira-kira apa saja aktivitasnya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama adalah membuang limbah cair ke sungai. Limbah cair ini bisa berupa limbah cair industri dan juga sampah, ataupun limbah deterjen dan juga pestisida. Nah, kalau limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai, itu dapat mengakibatkan sungai menjadi hitam dan juga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Nah, sedangkan limbah deterjen, bekas mencuci pakaian, dan juga pestisida yang terbawa aliran sungai, itu bisa mengakibatkan eutrofikasi. Nah, kira-kira apa sih eutrofikasi itu? Eutrofikasi adalah penyuburan perairan yang berlebihan yang disebabkan oleh limbah pertanian berupa pupuk yang terbawa oleh aliran air, sehingga menyebabkan ledakan populasi ganggang hijau dan juga populasi eceng gondok. Lalu yang kedua adalah menangkap ikan menggunakan racun. Nah, ini bukan hanya mencemari lingkungan, tapi juga bisa merusak ekosistem yang ada di sungai. Sampai sini teman-teman sudah paham? Kalau tadi kita sudah membahas berbagai aktivitas yang ternyata bisa menyebabkan pencemaran sungai, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana upaya pelestariannya. Nah, upaya pelestariannya yang pertama adalah dengan tidak membuang sampah ke sungai. Nah, yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak ataupun racun untuk menangkap ikan. Dan yang ketiga, melakukan pembersihan sungai secara berkala. Yang sekarang kita akan bahas adalah berbagai penyebab pencemaran laut. Kira-kira apa saja penyebab pencemaran laut? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah limbah yang berasal dari muara sungai. Nah, sebelumnya Bu Diana sudah menjelaskan bahwa limbah ataupun sampah yang dibuang ke sungai itu bisa mencemari sungai. Nah, ketika limbah atau sampah tadi tiba di muara, sampah tersebut bisa juga mengotori laut dan juga bisa merusak ekosistem yang ada di laut. Yang kedua adalah racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, ini bisa merusak habitat ikan-ikan dan juga bisa merusak terumbu karang. Yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang minyak. Nah, kalau ini adalah penyebab pencemarannya, kira-kira apa ya upaya untuk melestarikannya? Nah, upaya pelestarian yang pertama adalah tidak mengambil dan merusak terumbu karang, serta melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. Lalu, upaya pelestarian yang kedua adalah tidak menggunakan bahan peledak ataupun racun untuk menangkap ikan. Jadi, nelayan cukup menggunakan jaring seperti biasa. Tidak perlu menggunakan pukat harimau ataupun menggunakan racun dan juga bom untuk menangkap ikan. Sampai sini teman-teman sudah paham? Oke, sebagai tugasnya, Bu Diana menginginkan teman-teman untuk mengerjakan soal pada buku paket tematik tema 4 halaman 10. Kerjakan langsung ya di buku tugasnya, tidak perlu disalin lagi ke kertas lembar. Langsung di buku paket mengerjakannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang Bu Diana sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Diana akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.